Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat selalu ya. Kali ini bersama saya Bu Rinaldianti Rukmana, tapi cukup kalian panggil dengan Bu Ririn saja. Saya akan mengajar mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem gerak pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dengan mengucapkan surat Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem gerak pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Sebelum masuk ke pelajarannya, Bu Ririn ada satu video buat kalian lihat. Cekidot. 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady Dari video yang kalian lihat itu, manusia tidak akan bisa berdiri tegak kalau tidak ada rangka di dalam tubuhnya. Nah, rangka inilah yang membuat manusia bisa berdiri tegak, berjalan, menggerakkan tangannya, dan melakukan semua aktivitas lainnya. Karena itulah hari ini kita akan belajar tentang sistem rangka pada manusia. Tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia dapat terbagi menjadi 3 bagian, yakni tulang tengkorak, tulang badan, dan juga tulang anggota gerak. Tulang-tulang inilah yang menyusun manusia agar bisa berdiri tegak. Bagaimana gambaran dari tulang-tulang itu? Yuk kita lihat. Macam-macam tulang juga dibagi 3 berdasarkan bentuknya, yakni tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Kalau tulang pipa bentuknya hampir mirip seperti pipa, dalamnya itu lubang. Kemudian sedangkan kalau tulang pipi, tulangnya itu tipis, pipih. Contoh dari tulang pipa yaitu seperti tulang lengan, tulang paha, tungkai, dan ruas-ruas tulang jari. Sedangkan contoh dari tulang pipi bisa kita contohkan seperti tulang rusuk, tulang dada, belikat, panggul, ataupun dahi. Untuk contoh tulang pendek, kita bisa melihatnya seperti pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Macam-macam tulang juga dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Dibedakannya ini ada 2 jenis, yakni tulang rawan dan tulang sejati. Macam-macam tulang juga dibagi berdasarkan zat penyusunnya, yaitu dibagi menjadi 2. Ada tulang rawan dan juga tulang sejati. Kalau tulang rawan terdiri atas sel-sel di mana sel-selnya itu sangat rawan dan lentur, terdiri dari sedikit zat kapur sehingga sangat mudah untuk terluka. Sedangkan kalau tulang sejati terdiri atas sel-sel tulang keras tapi juga sangat mudah patah karena terdiri dari banyak kolagen dan zat kapur di dalamnya. Tipe-tipe persendian ini juga dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, amfiartrosis, kemudian diartrosis, dan sinartrosis. Amfiartrosis jika gerakan yang terjadi itu sangat terbatas, contohnya pada tulang rusuk dan tulang belakang.
Sedangkan untuk sinartrosis, jika antara dua tulang yang dihubungkan tidak ada gerakan. Pada diartrosis, jika memungkinkan terjadi gerakan yang leluasa. Nah, pada ini akan dibagi lagi menjadi beberapa sendi. Untuk persendian diartrosis biasanya disebut dengan sendi gerak, karena pada sendi ini memungkinkan kita untuk bergerak secara leluasa. Nah, pada sendi gerak dibagi menjadi beberapa hal, antara lain. Nah, pembagian dari sendi gerak ini biasanya Bu Ririn singkat dengan EPPPL, EP3L. Yang pertama, sendi engsel, sendi peluru, sendi plana, sendi putar, dan sendi apa? Hayo, kita coba cek di slide berikut ini. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel ini menghubungkan antara dua tulang yang bisa melakukan dua lekuk, seperti sendi pada siku. Yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan adanya pergerakan di 3 poros dan cara bekerjanya hampir sama. Contohnya, pada tulang lengan bahu atas. Nah, di sini ini sendi peluru. Yang ketiga, sendi plana. Sendi plana ini memungkinkan untuk bergerak di 2 arah dan cara bekerjanya seperti plana. Contohnya pada tulang-tulang ibu jari maupun jari-jari lainnya. Contoh. Nah, ini ya. Kalau digini kan nggak bisa. Nggak bisa, cuman satu arah. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar ini sudah jelas ya, sendinya bisa berputar. Contohnya pada sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher. Contoh. Nomor 5. Sendi luncur. Sendi ini memungkinkan adanya pergerakan untuk bisa membungkuk atau menggeliat, namun tidak berporos. Contohnya pada pergelangan. Contoh. Nah, ini bisa membungkuk, tapi juga bisa menggeliat. Alhamdulillah, akhirnya materi pada hari ini kita telah selesai. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.